Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kali dengan Bahar untuk kelas 3 di semester 1 ini. Apa kabar kelas 3? Tentunya makin naik kelas. Di kelas 3 ini makin rajin, makin berkurang malasnya dan makin pintar harusnya, karena sudah naik ke level yang tinggi. Kalau kemarin kalian kelas 2, sekarang sudah kelas 3, harus ada perbedaan, harus ada peningkatan. Anak-anak, untuk materi PAI Pendidikan Agama Islam pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema kita, yaitu Quran Surat An-Nasr ya. Jadi tentunya kalian tahu dan sering mendengarkan bunyi dari kalimat surat yang semacam ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu bunyi dari bacaan ayat pertama dari surat An-Nasr. Tentunya kalian pernah dan sering mendengarkannya. Nah, anak-anak, kompetensi dasar dari apa yang kita pelajari kali ini, yang pertama, satu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Artinya kalian nantinya harus mampu membunyikan, melafalkan ayat Al-Quran itu dengan tartil. Tartil artinya apa? Dengan tepat, tajwidnya benar, lancar, dan ada lagunya, ada suara nadanya, itu bitartili. Dan pada kade yang 411 membaca ayat-ayat kalimat dalam Quran Surat An-Nasr. Ada 3 ayat yang nanti kita akan baca, kalian simak dan kalian akan mendemonstrasikan membaca sendiri-sendiri nanti ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita, yang pertama, setelah kalian menyimak, mengamati apa yang dalam video ini, apa yang kalian amati, apa yang kalian dengar, mungkin ada murotal, di HP-nya ada rekaman surat An-Nasr, kalian bisa simak dan kalian tirukan sesuai dengan hukum bacaannya yang benar. Nah, kalian nanti harus mampu mendemonstrasikan. Itu yang kedua, tujuan kita. Yang ketiga, kalian mampu menerangkan ini dibaca ini alasannya apa. Innahu, kenapa harus didengungkan, kenapa harus ditahan, harus bisa menjelaskan. Mampu menilai kesesuaian bacaan ayat-ayat dari Quran Surat An-Nasr dalam tajwidnya. Ini salah, oh bacaannya ini yang benar ini. Nah, itu mampu menilai. Jadi kalian nanti harus menilai. Ketika temannya membaca, kalian mendengarkan idza dibaca pendek idza, itu salah, membacanya harus panjang karena ada alif. Nah, itu bisa menilai, membandingkan dengan kaidah hukum tajwid yang kalian ketahui. Nah, itu nanti kalian simak, kalian baca video ini dengan seksama sehingga kalian nanti bisa menirukan dengan tepat. Tirukan berulang-ulang ya. Anak-anak, ini adalah teks dari bacaan surat An-Nasr yang 3 ayat. Ada di juz amma, juz 30. Bisa kalian buka. Ya, selain memutar video ini, kalian secara teks di buku pelajaran PAI juga ada, di dalam Al-Quran juz 30 juga ada, atau kalian punya buku juz amma, cari surat An-Nasr itu supaya tahu huruf, tanda bacanya bagaimana. Tidak boleh tidak melihat, harus melihat. Yang namanya membaca, kalian melihat teks, matanya melihat, lisannya melafalkan, itu namanya membaca. Tidak boleh dalam hati, membacanya harus dilafalkan melalui suara. Nah, ini ayat yang pertama dari surat An-Nasr. Coba kalian simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza dibaca panjang karena nama tabi'i. Jaa, ada tanda mat wajib mutasil seperti alis itu ya. Mat wajib mutasil di huruf ja. Maka membacanya 2,5 alif atau 5 harokat, lebih panjang dari dza tadi. Nasrullah, mengapa tidak nasrullah? Dibaca nasrullah, dibaca tahkim, dibaca tebal, karena sebelum lafaz jalalah ada huruf ro berharokat dhammah, maka membacanya harus ditebalkan. Nasrullah,
wal fath. Bunyi huruf kha ketika dia wakafkan cukup tipis didengarkan oleh telinga kita sendiri. Secara lengkapnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat yang pertama. Berikut ayat yang kedua. Simak anak-anak. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa didengungkan, ada nun bertasdid. Yadkhuluna, yad dipantulkan karena dal sukun termasuk huruf qalqalah. Fi dini ada mad tabi'i kasrah, selanjutnya ada ya sukun. Nah ini dinillah, dinillah. Kenapa bukan dinillah? Karena ada nun kasrah maka huruf jalalah sudah kasrahnya dibaca tipis. Fi dinillahi afwajam wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja mat iwad. Kalau di akhir kalimat atau akhir ayat maka membacanya afwaja, afwaja. Nah, bentar. Nah, ini ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi tidak boleh didengungkan, bihamdi jelas mim sukun ketemu dengan dal, hukumnya adalah idghar samawi ya. Rabbika dibaca tebal, wastaghfir ada tanda waqaf jim, boleh berhenti tapi huruf haknya harus diwakafkan. Wastaghfir enggak sampai berbunyi hu, wastaghfir cukup didengar sendiri. Wakaf dari huruf ha. Wastaghfir sangat tipis. Innahu kana tawwaba. Innahun hunaka matobi tawwaba ba matibat lagi ketemu dengan matibat lagi. Anak-anak 3 ayat dari surat An-Nasr tadi kalian baca berulang-ulang, kalian simak. Dan selanjutnya nanti di rumah kalian harus ada mengulang-ulang dari bacaan yang sudah kalian baca nanti. Kalian amati tadi dari surat An-Nasr 3 ayat minimal membacanya 3 kali. Nah ini tugas mandiri di rumah ini. Kalian akan diuji kejujuran kalian. Ketika pada bacaan yang pertama misalnya kurang benar, kurang lancar, maka di sini dicentang. Nah, kalau misalnya di bacaan yang kedua, bukan ayat ya nih ya, bacaan membaca surat An-Nasr secara utuh yang kedua sudah lancar tapi kurang lancar, sedang berarti maka dicentang di sini. Di bacaan atau di bacaan yang kedua ini, yang kedua kali ini kalian benar tapi kurang lancar, maka kalian mencentang di kolom ini. Nah, di bacaan yang ketiga tentunya harus lebih baik dari bacaan yang pertama, dari bacaan yang kedua. Usahakan benar dan lancar, maka nanti dicentang di sini. Nah, apabila di bacaan yang ketiga ini belum lancar dan belum benar, maka kalian harus jujur mencentangnya di mana. Benar tapi kurang lancar, masih peleguan Pak, maka dicentang di sini. Nah, ini menguji kejujuran kalian. Anak-anak tetap semangat dan jaga badan tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga imunitas kita supaya kita tetap bisa menjalankan rutinitas kita belajar dengan baik dan semangat. Sekian dari Pak. Apabila ada kesulitan tolong nanti ditanyakan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.